kitab tauhidnya Syekh Shalih Fauzan itu menyebut orang yang tawasul. Tawasul itu tidak masuk bab akidah dalam ajaran Ahlussunnah, masuk ke bab fikih. Adab berdoa, tata cara kaifiat berdoa. Beda tuh, kamarnya sudah beda. Oleh Syekh Shalih Fauzan ditaruh di bab akidah. Maka beliau punya definisi yang berbeda dengan ulama Ahlussunnah yang mayoritas, apalagi sufi. Kita bertawasul bukan nyembah Nabi, bukan minta ke Nabi, kita minta kepada Allah, nyebut. Jadi tawasul itu nyebut silsilah, tapi pendek langsung ke Nabi. Ya Allah, saya ini umat engkau, umat Nabi engkau, kekasih Nabi engkau. Itu makna tawasul itu. Maka disebut bijahi Rasulillah, nawatawassalu bika ya Muhammad ila Rabbi. Karena hadisnya ada. Dan itu sama, mau hidup mau mati tidak disebutkan di hadis itu. Hanya Syekh Albani aja yang ngarang-ngarang kan, membedakan antara hidup dengan mati. Itu kan di dalam zihinnya, dalam pikirannya Syekh Shalih Fauzan. Menyebut nama orang sebesar apapun orang. Ini sebagian saudara, karena siapapun di hadapan Allah kecil. Kita di hadapan Allah kecil, Jibril, Mikail di hadapan Allah kecil, Rasulullah di hadapan Allah kecil apa besar? Kecil, nggak ada yang besar di hadapan Allah. Maka jangan nyebut-nyebut nama manusia di hadapan Allah. Ini saudara-saudara kita salah. Sudah berada di hadapan Allah, artinya memohon kepada Allah, masih bawa-bawa nama Nabi Muhammad, nama Jibril, nama Syekh Abdul Qadir Jailani, nama Ali bin Abi Thalib. Ini salah. Kalau sudah berada di hadapan Allah, jangan menyebut nama siapapun. Yang benar seperti Zainab ini. Di hadapan manusia, menyebut nama Allah. Wa'an Abi Zaid. Namanya sempat Zaid ini diangkat anak, ditegur oleh Allah. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukan ayah dari seorang laki-laki di antara kalian. Artinya Allah tidak menerima adopsi haram karena membohongi keturunan. Ada 3 kebohongan besar. Bohong di muka bumi ini banyak sekali. Yang terbesar ada 3. Dia bilang mimpi ketemu si fulan. Ini bohong terbesar. Satu lagi bohong nasab. Saya anaknya si fulan, padahal bukan. Si fulan anaknya saya, padahal bukan. Ini 3 kebohongan terbesar. Min akzabil firaq. Qala, di sini Usamah menceritakan, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu putri Nabi menginap. Zainab ini meninggal duluan sebelum Nabi, dan semua anak-anak beliau meninggal duluan sebelum Nabi kecuali Fatimah. Hanya Fatimah satu-satunya putri Nabi, satu-satunya anak Nabi yang masih hidup. Ketika Nabi ke rumahnya dengan utusannya, inna ibni qad uhtudira fashhadna. Ya Rasul, anakku uhtudir itu sakit keras dan akhirnya meninggal. Berarti ini cucu Nabi ya. Mohon engkau datang ya Rasul. Anakku berarti cucumu ya Rasul. Di sebagian kita, Nabi tidak. Urusan keluarga ya tidak sepenting ini. Intinya Nabi tidak berkenan datang. Nabi hanya mengirimkan salam. Atau apa yang Allah berikan itu juga milik Allah. Jadi anak kita, ayah kita, ibu kita, rumah kita, jabatan kita, itu semua adalah pemberian Allah. Kapan akan diambil oleh Allah, terserah Allah, bukan terserah kita. Maka haram bagi kita mengatakan terlalu cepat ya Allah. Terlalu sebentar dia bersama kami ya Allah. Kami menunggu-nunggu datangnya anak selama belasan tahun, kemudian engkau karuniakan kepada kami anak, baru umur 7 tahun, sedang lucu-lucunya, sedang pintar-pintarnya, engkau ambil ya Allah. Tidak boleh. Mau 7 tahun, mau 5 tahun. Apalagi menyalahkan Allah. Kalau begini caranya, kenapa engkau mesti berikan anak? Kalau akhirnya ambil lagi, mendingan nggak usah engkau berikan sekalian ya Allah. Nggak boleh. Hidup ini bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Dan semuanya adalah ujian. Nggak ada tujuan di muka bumi ini.
Ketika antum sudah mencapai cita-cita antum jadi dokter terkenal misalnya, sudah tercapaikah tujuan? Belum. Ketika antum sudah menjadi pejabat tinggi, wali kota misalnya, gubernur misalnya, sesuai dengan yang antum cita-citakan, apakah sudah mencapai tujuan? Belum. Tujuan adalah surga. Dunia nggak ada yang tujuan. Ya. Oleh karena itu cita-cita kita tercapai, alhamdulillah. Tidak tercapai juga nggak apa-apa. Kalau sekedar urusan dunia, asal jangan sampai gagal masuk surga. Karena gagal masuk surga pasti masuk neraka. Nggak mungkin wa imma fis sa'i. Kalau nggak surga neraka, kalau nggak neraka surga. Hanya kelompok sesat Mu'tazilah yang mengatakan ada tempat di antara dua tempat, al-manzilatu bainal manzilatain. Adapun ahlu sunnah mengikuti Rasul dan para sahabat, mengikuti para nabi, para rasul, mereka semua meyakini bahwa di akhirat hanya ada dua tempat. Kalau tidak surga, ya neraka. Wa kulla syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah ada ajal masing-masing. Ya. Ini meja di depan saya ini ajalnya kapan? Allah sudah punya tulisan. Tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, hari anu. Allah sudah punya catatan ajal dari meja ini, ajal dari kursi ini, ajal dari gedung ini, ajal dari masjid ini, apalagi ajal kita masing-masing. Semuanya sudah tercatat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sampai, maka sedetik saja tidak bisa maju, sedetik saja tidak bisa mundur. Pas. Dan kita semua tidak mungkin kedatangan ajal terus habis 5 miliar misalnya, sementara ajalnya masih 3 bulan lagi. Nggak mungkin, ya. Atau ajal yang ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz sudah sampai 3 Januari 2027 misalnya, mati kan? Sementara rezeki yang dia terima masih ada 0,5 miliar lagi misalnya. Nggak mungkin. Ya. Maka Nabi mengatakan, orang yang mati berarti rizkinya sudah habis. Pas. Ya. Fal tasbir wal tahtasib. Maka bersabarlah dan harapkanlah pahala dari Allah. Setiap kita kehilangan, setiap kita tertimpa musibah, kita disunahkan minta apa? Minta ganti. Ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah ini, mobil hilang misalnya, dan berikanlah ganti yang lebih baik. Rumah kebakar misalnya, berikanlah ganti yang lebih baik. Anak, ya, dan seterusnya. Intinya ketika kita tertimpa musibah, musibah kan rata-rata kehilangan, ya. Kehilangan mata, kehilangan kaki, kehilangan anak, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta, kita minta ganti. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liya'tiyannaha. Setelah utusan itu menyampaikan kalimat ini dari Nabi, Zainab kembali mengutus lagi. Datang lagi sana. Kembali lagi ke Rasulullah, mohon supaya datang dan bersumpah. Misalnya antum dokter, ya, jam 1 malam diminta oleh seseorang untuk datang ke rumahnya, ibunya sakit. Tentu antum malas, ngantuk, capek. Tapi orang itu mengatakan, demi Allah Pak Dokter, saya mohon Pak Dokter mau datang ke rumah saya, ibuku sakit misalnya. Sunnah bagi antum untuk memenuhi, ini namanya ibradul muqsim. Memenuhi orang yang bersumpah. Membesarkan Allah, karena dia sudah menyebut nama Allah. Sebab ada yang salah. Apa? Ini yang benar. Di depan manusia menyebut nama Allah, itu bagus. Pak, jangan begitu Pak. Demi Allah, Allah tidak ridho seperti ini maksiat. Gitu. Pak, jangan begitu Pak. Demi Allah, ini haram. Allah mengharamkan. Wah, ini bagus. Menyebut nama Allah di depan manusia. Menyebut nama orang sebesar apapun orang. Ini sebagian saudara, karena siapapun di hadapan Allah kecil.
Kita di hadapan Allah kecil, Jibril, Mikail di hadapan Allah kecil, Rasulullah di hadapan Allah kecil apa besar? Kecil, nggak ada yang besar di hadapan Allah. Maka jangan nyebut-nyebut nama manusia di hadapan Allah. Ini saudara-saudara kita salah. Sudah berada di hadapan Allah, artinya memohon kepada Allah, masih bawa-bawa nama Nabi Muhammad, nama Jibril, nama Syekh Abdul Qadir Jailani, nama Ali bin Abi Thalib. Ini salah. Kalau sudah berada di hadapan Allah, jangan menyebut nama siapapun. Yang benar seperti Zainab ini. Di hadapan manusia, menyebut nama Allah. Sekali lagi, jangan kebalik. Di hadapan Allah, menyebut nama manusia. Allah nggak suka. Ya seolah kalau bahasa kita, emang ngapain nyebut-nyebut nama Muhammad? Emang aku takut sama Muhammad? Aku nggak enak sama Muhammad? Nggak ada. Allah nggak enak sama siapapun. Kalau Allah punya rasa takut, punya rasa nggak enak pada Rasulullah, barangkali paman-paman beliau akan diberi hidayah. Allah nggak peduli. Paman yang sangat beliau cintai, yang mencintai beliau, Allah sesatkan, Allah bikin kekal di neraka selama-lamanya, dan Nabi sedih sekali menangis mendengar ini. Allah nggak peduli. Ya, begitu pula anaknya Nabi Nuh, begitu pula ayahnya Nabi Ibrahim, begitu pula istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Allah sesatkan semua, Allah nggak peduli. Nggak ada Allah nggak enak sama Nabi Nuh, Allah nggak enak sama Nabi Ibrahim, nggak. Semuanya kecil di mata Allah. Ibrahim kecil, Muhammad kecil, Nuh kecil, nggak ada yang besar di hadapan Allah. Maka sekali lagi, jangan pernah menyebut nama manusia, semulia apapun, semulia Rasulullah, di hadapan Allah. Yang ada sebaliknya, sebutlah nama Allah di hadapan manusia, seperti apa yang dilakukan oleh Zainab ini. Faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit wa rijalun ridwanun alaihim jami'an. Demi mendengar Zainab menyebut nama Allah, demi Allah bersumpah, maka Nabi langsung berdiri dan Nabi beranjak ke rumah Zainab, dan diikuti di situ sedang ada Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa lagi. Ini sahabat-sahabat luar biasa ini ya. Mu'adz bin Jabal, umatku yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya. Ubay bin Ka'ab, ini umatku yang paling mungkin hafalan Al-Qur'annya. Zaid bin Sabit, umatku yang paling tahu tentang hukum faraid, warisan. Dan semua yang nomor satu adalah sahabat. Nggak mungkin nggak sahabat. Adapun Rasulullah nomor satu semuanya. Dalam hal warisan, dalam hal kemungkinan hafalan Al-Quran, dalam hal tahu mana yang halal, mana yang haram, dalam hal akidah, Rasulullah adalah nomor satu. Adapun sahabat, tidak. Abu Bakar manusia termulia setelah para nabi, para rasul. Apakah Abu Bakar nomor satu dalam... Farufi'a ila Rasulillah alaihi wasallam as-sabiyyu. Setelah Nabi datang, maka tidak disebut namanya siapa ini, anaknya Zainab. Salam fa'adahu fi hijrihi. Setelah didudukkan di atas pangkuan Nabi, wa nafsuhu taqaqa, nafasnya satu-satu, menunjukkan sedang sakaratul maut. Ya, mungkin umur beberapa bulan atau 1 tahun lebih. Fafadat ainahu, tiba-tiba Nabi meneteskan air mata, menangis. Ya. Faqala Sa'ad, kenapa engkau menangis ya Rasul? Ini tangisan apa? Sa'ad mengira bahwa menangis itu haram. Tidak. Menangis tidak haram ketika ada kematian. Yang haram apa? Yang haram apa? Nyakar-nyakar pipi, nyobek-nyobek baju, nendang kursi, nendang meja, banting piring, banting gelas, ya, atau berguling-guling, ini haram. Itu termasuk ratapan jahiliyah, niyah. Adapun sekedar meneteskan air mata atau lebih dari itu sesenggukan, boleh. Bukan termasuk ratapan. Mendengar pertanyaan ini tangisan apa ya Rasul? Kenapa engkau menangis? Nabi menjawab, hadhihi rahmatun. Ini adalah rahmat, kasih sayang. Ja'alahullahu fi qulubi ibadih, yang Allah berikan di hati. Jadi ketika seseorang menangis, kasihan, ini anugerah dari Allah. Yang hatinya lembut, mudah tersentuh, meneteskan air mata. Tapi para nabi, para rasul, para sahabat
meneteskan air mata karena Allah, di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, maksudnya pamer kepada manusia, tidak. Fi qulubi man syaa min ibadihi, di hati orang-orang hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Wa innama yarhamullahu min ibadihi rahama. Allah merahmati hamba-hambanya yang perahmat. Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Al jaza'u min jinsil amal. Karena dia penyayang, maka dia disayang oleh Allah. Rasulullah jangan beliau burung muter-muter di atas kepala Nabi. Nabi langsung mengatakan, siapa di antara kalian wahai para sahabat yang menyembunyikan anak burung itu? Ya, rupanya itu induk burung. Mengadu kepada Nabi. Karena apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Allah juga berikan kepada Nabi Muhammad SAW, hanya tidak dimasyurkan gitu ya. Lalu seorang sahabat mengakui dan mengambil anak burung itu untuk diberikan kepada induk burung itu. Ya. Pernah juga unta. Unta itu dengan terengah-engah mendekati Nabi. Nggak lama Nabi mengatakan, siapa pemilik unta ini? Dia mengadu kepadaku bahwa pemiliknya memberikan beban yang terlalu berat. Ya, ini luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi manusia. Terhadap hewan saja seperti itu, apalagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.